Materi utama kita hari ini yaitu Al-Quran, solusi menyelamatkan generasi. Ya. Dan apa sih bukti Al-Quran bisa menyelamatkan generasi kita? Apa sih hakikatnya? Apa sih buktinya? Maka di sini saya akan mengutip ya satu ayat dari Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran bisa menyelamatkan generasi kita. Ya, kita harus sukses dunia akhirat, ya, maka kita pegang teguh Al-Quran untuk apa? Untuk generasi kita sukses di dunia maupun di akhirat. Ya, ada ayat ya atau surat dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang saya rasa teman-teman pun sudah hafal ya mungkin ya. Ayat ini berbunyi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga pembeda antara yang hak dan juga yang batil, antara yang benar dan juga yang salah. Ya. Jadi ayat ini insya Allah saya akan jelaskan ya. Ada 3 hikmah dari ayat ini yang membuktikan bahwa Al-Quran bisa Allah datang menjadi solusi bagi kita semua, menjadi penyelamat generasi kita. Ya, ingat ya, selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, sekarang teman-teman semua yang mungkin belum siap catatannya, saya akan disiapkan dulu. Insya Allah materi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Insya Allah. Jadi khusus malam ini saya akan membahas ayat ini yang berbunyi Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan juga yang salah. Ya. Dan insya Allah saya akan membaginya menjadi 3 ya. Bagian pertama adalah bagian Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Itu bagian yang pertama. Bagian kedua adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda dan bagian ketiga adalah wal furqan. Insyaallah ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya. Baik, kita lanjut bagian pertama. Bagian Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Ingat bagian pertama di ayat atau di kalimat Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan ada fakta menarik dari kalimat ini. Ya, ada fakta menarik dari kalimat ini, dari kalimat Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, bahwa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, Ramadan menjadi bulan yang paling suci, Ramadan yang menjadi bulan yang dimana pahala kita akan dilipat gandakan, menjadi suci karena apa? Karena diturunkannya Al-Quran di bulan itu. Ini faktanya, ingat ya. Bahwa fakta menarik dari ayat ini adalah bahwa Ramadan menjadi suci, Ramadan menjadi mulia. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Karena ingat teman-teman semua, yang harus teman-teman ketahui bahwa Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Salah satunya ini, Ramadan. Ramadan bisa menjadi bulan yang paling mulia, Ramadan bisa menjadi bulan yang paling suci. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Jadi hikmah yang pertama adalah bahwa Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Ingat ya, hikmah yang pertama yang bisa kita ambil adalah Al-Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Seperti apa tadi? Seperti Ramadan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bisa menjadi bulan yang paling mulia, bisa menjadi bulan yang paling suci. Karena apa? Karena pada bulan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Karena ingat teman-teman semua yang berkaitan, semua yang berhubungan dengan Quran pasti menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa aja? Yang pertama, Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa menjadi mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Maka ia SAW bisa menjadi manusia yang paling mulia, bahkan menjadi nabi dan juga rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Quran menjadikan yang mulia, bahkan nabi dan juga rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Al-Qur'an diturunkan dengan perantara siapa? Ada yang tahu? Ya, perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi pemimpin para malaikat. Karena apa?
Karena malaikat Jibril menjadi perantara diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Ya, jadi ingat teman-teman semua yang berkaitan, yang berhubungan dengan Quran pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Ya, juga ada bulan tadi yang sudah kita bahas. Bulan ini menjadi bulan yang mulia kenapa? Ya karena pada bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran, sehingga bulan itu menjadi bulan yang paling mulia. Bahkan kita yang beribadah di bulan itu, kita pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena pada bulan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ada juga suatu hari, yaitu hari Jumat, menjadi hari yang paling mulia, menjadi pemimpin para hari. Hari apa itu? Hari Jumat, hari ini. Hari ini, hari Jumat menjadi hari yang paling mulia. Kenapa? Karena pada hari ini, hari diturunkannya Al-Quran. Contoh lain lagi, Al-Quran diturunkan pada suatu malam. Maka malam itu menjadi malam yang paling mulia. Bahkan kata Allah, khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Ada yang tahu? Ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Qadar itu menjadi mulia karena apa? Karena pada malam itu, malam diturunkannya Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang diturunkan pada malam itu, menjadikan malam itu menjadi mulia. Intinya, semua yang berkaitan dengan Quran, pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan, kertas pun bisa menjadi mulia. Coba antum bisa, misalnya, ambil selembar kertas. Ya, kertas kosong misalnya. Kertas kosong ini misalnya kita injak-injak, kita duduki, kita bawa ke WC. Apakah boleh? Boleh-boleh aja. Tapi kalau kertas ini, jika kertas ini kita tuliskan ayat-ayat Allah, atau kita tuliskan Al-Fatihah misalnya, apakah boleh kita injak? Apakah boleh kita duduki? Apakah boleh kita bawa ke WC? Yang nggak boleh. Kenapa? Karena pada kertas itu ada Al-Quran, ada ayat yang paling mulia. Ya. Jadi hikmah yang pertama adalah bahwa Quran itu mulia dan dapat memuliakan segala sesuatu yang berhubungan atau yang berkaitan dengan Quran itu sendiri. Dan bayangkan, kalau pikiran kita, kalau hati kita, kalau amalan kita selalu terkait dengan Quran, pasti kita menjadi mulia. Ingat teman-teman semua ya, kalau pikiran kita, kalau hati kita, kalau amalan kita senantiasa berkaitan dengan Quran, pasti kita pun menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran, pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang-orang yang senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya, senantiasa mentadaburinya, senantiasa mengajarkannya, maka insya Allah mereka akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, orang-orang yang senantiasa disibukkan dengan Quran, dia mengamalkannya, dia membacanya, dia mengajarkannya, maka insya Allah dia bisa jadi ya menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata ana, tapi kata Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahlu Al-Quran. Para ahlul Quran, mereka yang senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya, senantiasa mentadaburinya, senantiasa mengamalkannya, senantiasa mengajarkannya. Maka mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi teman-teman semua yang mau menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mau menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastikan hati kita, pikiran kita, amalan kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Karena dengan itu, insya Allah kita bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjut bagian kedua. Bagian kedua setelah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bagian kedua adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi kalau kita mengaku sebagai manusia, ya, kalau kita mengaku sebagai orang, ya, sebagai manusia, maka pastikan diri kita menjadikan Quran sebagai petunjuk utama. Ya. Karena semua petunjuk ada pada Al-Quran. Contohnya apa? Misalnya kita diciptakan untuk apa? Ada penjelasannya, ada petunjuknya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah apa? Allah menjelaskan, aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu adalah petunjuk. Itu adalah penjelasan bagi kita.
Ya, dalam ayat ini Allah menjelaskan, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah apa? Carilah pahala sebaik-banyaknya. Kamu itu ibadah. Kamu itu harus memperbanyak amal ibadah kamu. Ya. Tapi apa kata Allah? "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Kamu jangan lupa kerja, jangan lupa nyari uang, jangan lupa nyari jodoh dan sebagainya. Kenapa? Allah yang menjelaskan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kalian melupakan bagianmu di akhirat. Afan di dunia. Memang tugas utama kita ibadah. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Kita diperintahkan untuk senantiasa mencari amal ibadah, mencari amal soleh sebaik-banyaknya. Tapi apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai melupakan bagianmu di dunia. Ya, maka sungguh jelas ya bahwa Quran yang telah kita baca ini, yang telah kita hafal ini, yang telah kita pelajari ini adalah sebagai petunjuk utama bagi kita dan tidak ada keraguan sedikit pun. Allah menjelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kalau kita pengen menjadi orang bertakwa, kalau kita mengaku ingin menjadi orang yang bertakwa, maka pastikan menjadikan Quran sebagai petunjuk utama. Menjadikan Quran sebagai pedoman utama. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Karena Allah pun menantang bagi siapa saja yang masih ragu dengan Quran. Kata Allah apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Apa kata Allah? Kalau kalian masih ragu dengan Al-Quran yang telah kami turunkan, maka fa'tu bisurah. Coba buat satu surat aja semisalnya. Tapi ternyata apa? Ternyata nggak ada yang bisa sama sekali. Bahkan pada zaman Rasul itu ya, pada zaman jahiliyah, mereka itu sangat menjunjung tinggi yang namanya syair. Mereka ini adalah ahli bahasa, ahli syair. Tapi ketika Al-Quran turun, mereka mengakui bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saking indahnya, saking luar biasanya. Ingat ya, orang kafir pun yang jago syair, yang jago bahasa Arab, juga mengakui bahwa Quran ini memang firman. Tapi sayangnya apa? Sayangnya mereka gengsi. Mereka nggak mau beriman. Mereka paham bahwa emang Quran ini adalah benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena gengsinya, mereka mati dalam keadaan kafir. Ya, maka pastikan kita pun ya, teman-teman semua, kita harus menjadikan Al-Quran menjadi huda, sebagai petunjuk. Karena Allah menjelaskan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Quran ini adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai itu. Kita pengen apa? Ada penjelasannya. Ya, maka silakan kita cari tahu semua penjelasan, petunjuk ada di dalam Quran. Jelas ya? Kita lanjut ke bagian ketiga. Afan? Bagian ketiga, jadi ingat ya, Afan sebelumnya, yang tadi yang hikmah kedua adalah bahwa Quran adalah petunjuk dan juga berisi penjelasan-penjelasan. Itu hikmah yang kedua. Lanjut ke bagian ketiga. Oke. Wal Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi fungsi utama Quran pun menjadi pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan juga yang salah. Pembeda antara yang mana yang kafir, mana yang mukmin, mana orang munafik, mana orang beriman, mana yang halal, mana yang haram. Ya, semua ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Karena ingat teman-teman semua, hikmah yang ketiga ini adalah bahwa Al-Qur'an adalah pembeda dari yang hak dan juga yang batil. Pembeda dari yang benar dan juga yang salah. Bahkan ada surat khusus dalam Quran yang namanya itu Al-Furqan, yang arti pembeda. Dan dalam ayat pertamanya Allah menjelaskan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Apa kata Allah? Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, yaitu Al-Qur'an,
kepada hambanya Nabi Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa Al-Quran ya tujuan utamanya adalah menjadi pembeda. Karena di dalam Quran ada penjelasan-penjelasan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang kafir. Ada orang yang beriman, ada orang munafik. Ada yang halal, ada yang haram. Contohnya apa? Contohnya misalnya yang halal. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Yang haram apa? Innama harrama alaikumul maytata wad dama wa lahmal khinzir dan sebagainya. Ya, jadi sudah jelas bahwa Quran adalah Al-Furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batin. Ya. Maka 3 hikmah yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Baqarah ayat 185 adalah yang pertama apa? Al-Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Ingat ya, Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Yang kedua, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Dan yang ketiga adalah Al-Quran adalah pembeda dari hak yang mana yang hak dan juga mana yang batil. Ya, jadi ini adalah bukti bahwa benar insyaallah bahwa Quran bisa datang menjadi solusi penyelamat generasi umat muslim saat ini. Maka pastikan kita harus senantiasa membacanya. Pastikan kita harus senantiasa menghafalnya. Pastikan kita harus senantiasa mentadaburinya, mengamalkannya. Jangan sampai kita yang malah meninggalkannya. Karena ternyata banyak orang beriman yang katanya beriman tapi nggak mau baca Quran. Yang katanya beriman tapi nggak mau menghafal Quran. Yang katanya beriman tapi nggak mau mempelajari Al-Quran. Padahal apa? Padahal Quran itu adalah petunjuk utama manusia. Kalau kita mengaku sebagai umat manusia, maka pastikan jadikan Quran ini sebagai petunjuk utama. Ya, bahkan dengan Quran pun bisa menjadi wasilah dimudahkan setiap urusan kita. Ingat ya, dengan wasilah Al-Quran lah, insya Allah setiap urusan kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata anak, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Quran, dia senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya, senantiasa mempelajarinya, senantiasa mengajarkannya, hingga tak sempat zikir kepadaku dan tidak sempat berdoa kepadaku. Apa kata Allah? Maka aku akan memberinya balasan terbaik daripada orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran itu atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Jadi Allah berjanji kepada kita, kalau kita disibukkan dengan Quran, kita senantiasa membacanya, kita menghafalnya, kita mempelajarinya, sampai-sampai kita ini lupa doa, kita lupa berzikir. Apa kata Allah? Kita yang disibukkan dengan Quran akan mendapatkan keutamaan yang lebih utama daripada orang-orang yang berdoa. Ini indahnya Quran. Ini luar biasanya Al-Quran. Karena Rasul pun bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Apa kata Rasul? Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka pastikan kita harus senantiasa berinteraksi dengannya. Kita senantiasa menghafalnya, senantiasa membacanya. Kalau misalnya kita sulit menghafalnya, yang penting apa? Usaha dulu. Mungkin seayat, 2 ayat nggak apa-apa. Yang penting apa? Ikhtiar. Yang terpenting apa? Kita senantiasa membacanya. Karena Masya Allah, pahala dari membaca Quran adalah sangat luar biasa. Ingat ya, pahala dari membaca Quran sangat-sangat luar biasa. Kata Rasul, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Bayangkan, kita membaca alif lam mim saja, sudah 3 huruf yang kita baca, sudah 30 pahala yang kita dapatkan. Coba bayangkan, kalau kita membaca 1 halaman, membaca 1 juz misalnya, atau membaca 2 juz per hari, bayangkan, sudah berapa huruf yang kita baca, sudah berapa pahala yang kita dapatkan. Maka sungguh beruntung kita semua ya, yang senantiasa membacanya, senantiasa menghafalnya, senantiasa mempelajarinya. Karena Masya Allah, setiap huruf yang kita baca akan melahirkan setiap pahala yang sangat luar biasa. Akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Ya. Dan terakhir, ya, yang saya pengen bahas adalah bagaimana caranya atau langkah apa yang harus kita lakukan
agar Quran ini bisa menjadi penyelamat generasi? Ingat ya, yang terakhir, 3 langkah yang harus kita lakukan agar Quran bisa menjadi penyelamat generasi kita. Ingat ya, ada 3 langkah yang bisa kita maksimalkan agar Quran bisa menjadi penyelamat generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, adalah agar Quran bisa menjadi solusi penyelamat generasi adalah memaksimalkan setiap jenis interaksi dengan Quran. Ingat yang pertama ya, memaksimalkan setiap jenis interaksi dengan Quran. Kita senantiasa mendengarkan Quran. Kita senantiasa membacanya. Senantiasa mentadabburinya. Senantiasa menghafalnya. Senantiasa mengamalkannya. Senantiasa mengajarkannya. Pokoknya kita memaksimalkan setiap jenis interaksi kita dengan Quran. Maka insya Allah, karena dengan kita sudah memaksimalkan diri kita untuk senantiasa berinteraksi, maka Quran yang kita baca ini bisa menjadi penyelamat generasi umat saat ini. Ya. Dan ada 6 jenis interaksi ya. Ingat ya, ada 6 jenis interaksi yang bisa kita maksimalkan. Saya singkat jadi 6T. Ingat ya, ada 6T. Tasmi', tilawah, tadabbur, tahfidz, tatbiq, ta'lim. Ingat ya, ada 6T. 6T ini adalah 6 jenis berinteraksi kita dengan Quran. Yang pertama, 6T ya. Tasmi' pertama, tilawah kedua, tadabbur ketiga, tahfidz keempat, tatbiq kelima, ta'lim keenam. Tasmi', tilawah, tadabbur, tahfidz, tatbiq, ta'lim. Semua dalilnya. Yang pertama misalnya tasmi'. Ya, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ini gemar menyuruh sahabatnya untuk membacakan Qur'annya. Kenapa? Karena beliau ini sangat tenang ketika mendengarkan Al-Quran. Jangan justru kita ini ketika pengen tenang malah apa? Dengar musik. Tenang ngapain? Misalnya dengar-dengar yang tidak dihalalkan. Ya, dan sebagainya. Kalau kita pengen tenang, kalau kita pengen mood lagi, maka bukan musik yang kita dengarkan, tapi kita dengarkan Al-Quran. Kita dengarkan murotal. Banyak masyaikh ya, para guru-guru kita, para syekh-syekh, masyaikh itu suaranya merdu banget yang bisa menenangkan hati kita. Ya, jangan justru musik yang malah menjadi penenang hati kita. Karena ingat teman-teman semua, kata Allah apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir, ya, dengan mendengarkan Al-Qur'an, hati menjadi tenang? Maka pastikan kita ini gemar dengan murotal, bukan dengar musik. Yang kedua, tilawah. Kita pun harus senantiasa memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca Quran. Karena Rasul menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Apa kata Rasul? Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ini hadis yang begitu indah. Hadis yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena bunyinya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Rasul, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat. Rasul nyuruh kita baca Quran, dan juga sekaligus Rasul pun menjelaskan keutamaannya. Ini yang begitu indah. Jadi indahnya Islam ini, luar biasanya Islam ini, kasih sayangnya Allah kepada kita adalah ketika Allah atau Rasul memerintahkan suatu hal atau melarang suatu hal, maka Allah telah menyiapkan keutamaan yang sangat luar biasa. Ingat ya, ketika Allah atau Rasulnya memerintahkan suatu hal atau melarang suatu hal, maka pasti Allah dan juga Rasulnya telah menyiapkan keutamaan yang sangat luar biasa. Salah satunya ketika kita diperintahkan membaca Quran. Kita diperintahkan untuk membaca Quran, dan Allah pun telah menjanjikan kita untuk bisa mendapatkan yang namanya syafaat. Ya. Lalu jenis yang ketiga, tadabbur. Kita pun harus senantiasa mentadabburinya, memahaminya, mentadabburinya. Jangan sampai kita cuma baca doang, kita hafal doang, tapi kita nggak pernah tadabbur. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Jadi tadabbur ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya sulit, ya nggak apa-apa. Saya pun bukan orang yang ahli tadabbur, bukan. Tapi saya pun masih berjuang, saya pun masih belajar ya
untuk bisa tilawah terus, murojaah terus, bisa menghafal terus, dan juga bisa mentadabburinya. Lalu tahfidz, kita juga harus senantiasa bisa menghafalnya. Walaupun misalnya sulit, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting usaha teman-teman semua. Karena ingat, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Apa kata Allah? Sungguh bahwa Quran itu sangat mudah untuk diingat, untuk dihafalkan. Maka janji Allah ini harus kita pegang teguh bahwa Quran itu insya Allah mudah kita hafal. Lalu tatbik, yaitu mengamalkan. Dan terakhir, ta'lim, yaitu mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan juga mengajarkannya. Maka inilah 6 jenis interaksi yang harus kita maksimalkan agar Quran bisa menjadi solusi penyelamat generasi. Yang pertama tadi apa? Tasmi', tilawah, tadabbur, tahfidz, tatbik, dan juga ta'lim. Kita singkat jadi 6T. Lanjut, poin kedua. Setelah yang pertama adalah memaksimalkan setiap jenis interaksi dengan Quran. Yang kedua adalah pastikan hati kita ikhlas ketika membaca Quran. Yang kedua, jaga hati kita agar tetap ikhlas ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Quran, kita menghafal Quran, kita mempelajari Quran, tapi niatnya salah. Jangan sampai kita membaca Quran, tapi niatnya untuk dipuji. Jangan sampai kita menghafal Quran, tapi niatnya untuk disanjung, untuk disebut ustadz, untuk disebut al-hafiz. Jangan seperti ini. Ya, karena ingat Rasulullah SAW pernah menyampaikan, wal Qur'anu hujjatul lak au alaik. Apa katanya? Sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadi teman bagimu, menjadi penyelamat bagimu, atau menjadi musuh bagimu. Ya. Wal Qur'anu hujjatul lak au alaik. Sesungguhnya Quran itu bisa menjadi syafaat atau menjadi laknat. Quran itu bisa menjadi kawan, bisa juga menjadi lawan. Menjadi kawan kalau kita senantiasa membacanya dengan ikhlas. Menjadi lawan kalau kita baca Quran tapi kita nggak pernah kita malah nggak ikhlas. Ya, maka pastikan teman-teman semua ketika kita berinteraksi dengan Quran, pastikan hati kita ikhlas, pastikan hati kita bersih. Ya, kita mengharapkan ridhonya Allah. Kita bukan mengharapkan hal-hal duniawi, bukan itu semua. Ya, ingat teman-teman semua, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau niatnya baik, kalau niatnya benar, maka insya Allah dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan barakah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya salah, kalau niatnya enggak benar, maka yang didapatkan bukan keberkahan, justru sebaliknya. Ya, bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa para penghafal Quran, para penuntut ilmu yang niatnya salah, maka mereka dilemparkan pertama kali ke neraka. Bukan kata anak, tapi kata Rasulullah SAW. Jadi beliau bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya untuk menetapkan pertanggungjawaban atas mereka. Dan kata Rasul, orang yang paling pertama dipanggil adalah para penghafal Quran atau para penuntut ilmu. Lalu Allah bertanya kepada mereka, wahai para penghafal Quran, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang-orang ini menjawab, ya Allah, aku telah membaca Quran, aku telah menghafalnya, aku telah mengajarkannya pagi, siang, malam karenamu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta. Kadzabta. Kamu berbohong, kamu dusta, kamu membaca Quran, kamu mempelajarinya, kamu menghafalnya bukan karenaku, bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut qari, ingin disebut al-hafil, ingin disanjung oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Singkat hadis, orang-orang ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Kenapa? Allah menyampaikan, kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu inginkan di dunia. Ya, karena orang-orang tadi ingin mendapatkan pujian, mendapatkan gelar. Memang mereka mendapatkan itu semua. Tapi apa? Mereka dilemparkan pertama kali ke neraka. Dan para penuntut ilmu ini dilemparkan pertama kali bersama siapa?
bersama orang-orang yang berperang di jalan Allah, dan juga dengan orang-orang yang bersedekah, yang gemar berinfak. Bayangkan, para penghafal Quran, orang-orang yang berjihad, dan juga orang yang dermawan, yang sering berinfak. Mereka tiga-tiganya bisa jadi masuk ke neraka pertama kali, karena apa? Karena masalah niatnya, teman-teman. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka pastikan hati kita ketika membaca Quran hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keutamaannya. Apakah boleh kita mengharapkan keutamaan? Boleh. Kita boleh kok mengharapkan keutamaan yang telah dijanjikan. Karena Allah sendiri yang telah menjelaskannya. Rasul sendiri yang telah menjelaskannya. Jadi kita boleh kok mengharapkan keutamaan yang telah dijanjikan. Jangan sampai kita justru malah mengharapkan hal-hal duniawi. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh mengharapkan hal duniawi? Kenapa kita ibadah tapi nggak boleh mengharapkannya duniawi? Kenapa? Jawabannya ada di surat Hud, ya, surat Hud ayat 15 kalau nggak salah. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Apa kata Allah? Orang-orang yang beribadah tapi tujuannya hanya mengharapkan duniawi, yang tujuannya hanya mengharapkan hal-hal duniawi dan juga perhiasannya, harta, tahta, wanita. Maka apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Memang kami akan berikan itu semua kepada mereka. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka pun tidak akan dirugikan. Tapi Allah melanjutkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka yang hanya mengharapkan hal-hal duniawi, laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa illa an-nar, kecuali neraka. Bayangkan. Kata Allah apa? Laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang hanya tujuannya mengejar duniawi, apa kata Allah? Laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan teman-teman semua. Hati yang enggak ikhlas, hati yang tidak mengharapkan ridhonya Allah, hati yang hanya mengejar duniawi, memang kita akan mendapatkan duniawi itu, tapi justru di akhirat kelak kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua, ketika kita membaca Quran, ketika kita menghafal Quran, ketika kita berinteraksi dengan Quran, maka pastikan kita harus bersih niatnya, harus bersih hatinya. Jangan sampai kita menghafal, kita membaca mengharapkan pujian. Yang sampai na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena ingat teman-teman semua, wal Qur'anu hujjatul lak aw 'alaik. Bahwa Quran itu bisa datang menjadi kawan atau menjadi lawan. Menjadi kawan kalau kita ikhlas. Menjadi lawan kalau hati kita tidak ikhlas. Ya. Dan kita yang hatinya misalnya sering enggak ikhlas, itu pun salah satu penyebab kita tidak nikmat baca Quran. Kita sering enggak betah baca Quran. Ingat ya, bagi kita, termasuk saya pribadi yang sering malas baca Quran, ini salah satu faktor adalah karena hati yang sering tidak ikhlas, mungkin sombong, mungkin ria, mungkin ujub, ya. Sombong berarti bangga atas dirinya, ya, dan meremehkan orang lain. Ujub bangga atas kemampuan dirinya juga, dan ketika ingin dilihat oleh orang lain. Ketika hati kita tidak ikhlas, ketika ada penyakit ujub, penyakit ria, penyakit sombong, itulah yang bisa menyebabkan kita pun tidak akan mendapatkan kenikmatan membaca Quran. Karena kata Utsman bin Affan, kalau hati kita ikhlas, kalau hati kita bersih, tidak akan puas dari kalam Rabbnya. Ingat ya, kata Utsman bin Affan, kalau hati kita bersih, hati kita suci, tidak akan puas, tidak akan pernah puas dari kalam Rabbnya. Kita akan terus betah baca Quran. Kita akan terus betah membaca Al-Quran. Kita akan terus menghafalnya, terus mempelajarinya. Kenapa? Karena hati kita yang bersih. Maka ada 4 ikhtiar agar kita bisa membersihkan hati kita agar tetap ikhlas.
Yang pertama tentunya memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfarlah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena mungkin kita sering gak ikhlas, kita sering ria, sering ujub, sering sombong, maka dengan istighfar inilah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Rasul pernah bersabda, semua penyakit itu ada obatnya. Dan obat dari dosa itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling minimalnya kita beristighfar 100 kali per harinya. Ingat ya, paling minimalnya kita beristighfar berapa kali? 100 kali per harinya. Paling minimal. Kenapa paling minimal? Karena Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, beliau ini senantiasa beristighfar paling sedikit berapa? 100 per harinya. Padahal apa? Padahal beliau adalah Rasul kita. Sudah dijamin masuk surga, sudah dikatakan maksum, tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Tapi beliau senantiasa beristighfar kepada Allah paling sedikit 100 kali. Bayangkan. Paling sedikit loh. Sementara kita banyak dosa. Kita yang sering maksiat, kita yang sering gak ikhlas, kita yang sering sombong. Berapa kali istighfar per harinya? Maka dari itu, saya mengajak kepada antum semua, kita tingkatkan istighfar kita. Untuk apa? Untuk ikhtiar kita menjaga hati agar tetap ikhlas. Yang kedua, kita pun memperbanyak doa. Kita minta sama Allah agar hati kita dijaga. Apa doanya? Salah satu doanya yang bisa kita amalkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Cara ketiga, ingat resiko jika hati tidak ikhlas. Ya. Jadi tips yang bisa ampuh insyaallah ya, agar kita bisa menjaga hati kita agar tetap ikhlas, ingat resikonya. Ya. Dan ada dua resiko kalau hati kita tidak ikhlas. Yang pertama tentu berdosa, dan yang paling parah kita dilemparkan ke neraka. Yang kedua, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan membaca Quran. Jadi ingat resikonya. Untuk apa? Untuk kita senantiasa berusaha menjaga hati kita agar tetap ikhlas. Dan yang keempat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak meminta nasihat kepada teman-teman kita atau kepada guru-guru kita. Kita minta nasihat kepada guru, meminta nasihat kepada teman-teman, meminta nasihat kepada orang tua kita. Untuk apa? Untuk dijaga hati kita agar tetap ikhlas. Maka 4 cara tadi insya Allah yang bisa menjadi tameng ya, agar tetap ikhlas hati kita. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak doa. Yang ketiga, ingat resiko dari hati yang tidak ikhlas. Dan yang keempat, memperbanyak meminta nasihat kepada guru-guru kita. Insya Allah, semoga kita semua di sini bisa dijaga hatinya agar tetap ikhlas ketika berinteraksi dengan Quran. Dan terakhir, poin ketiga, agar Quran bisa datang menjadi solusi atau menjadi penyelamat generasi kita adalah memperbanyak berdoa kepada Allah agar Quran yang kita baca, agar Quran yang kita hafalkan, Quran yang kita pelajari ini bisa membawa keberkahan dan bisa menjadi penyelamat generasi kita. Ya, ada apapun ya, ada permasalahan apapun, minta sama Allah. Kita pengen apa, minta sama Allah. Kenapa kata Allah? Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti aku akan ijabah. Itu kata Allah. Ini kalimat yang begitu indah. Uda'uni astajib lakum. Kalau kamu ada apa-apa, minta sama aku, pasti aku kasih, kata Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku ini dekat. Kalau kamu ada apa-apa, minta. Karena kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap doa apabila hambaku meminta. Maka pastikan kalau kita ada apa-apa, minta sama Allah. Ya. Dari sini pun ada doa yang bisa kita amalkan agar Quran bisa datang menjadi solusi penyelamat generasi umat Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Kiai Haji Said Agil Munawar. Dalam salah satu kajiannya beliau mengajarkan doa ini. Ya, doa ini sangat luar biasa, doa ini sangat bagus. Ya, doanya Allahumma inni
as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku meminta kepadamu pemahaman para nabi, hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat yang mempunyai kedudukan istimewa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan ilmu, hiasi diriku dengan kesantunan dan kelembutan, muliakan aku dengan takwa, baguskan diriku dengan kesehatan, dua yang maha pengasih di maha mengasihi. Di antara yang maha mengasihi. Ingat ya, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ma'aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Bagi teman-teman semua di Instagram ya, Afan, ana izin perlihatkan ya. Ini bagi teman-teman semua yang di Instagram bisa di SS saja ya. Ini doa yang insyaallah sangat bagus. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Silakan teman-teman sudah dihafal, ditulis atau cukup di screenshot boleh, silakan. Silakan screenshot, dicatat juga. Insyaallah dengan kita mengamalkan doa ini, kita akan mendapatkan hafalan atau Quran yang sangat luar biasa, yang bisa menjadikannya sebagai solusi utama bagi kita. Itu ya. Dan terakhir, saya ingin memberikan nasihat juga, akan memberikan satu hadis tentang doa. Rasul bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahi." Kata Allah, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan dijabah. Jadi salah satu adab ketika kita berdoa harus yakin 100%. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan dijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya yang masih ada keraguan, yang masih ada kelalaian di hatinya. Maka ingat teman-teman semua, kalau pengen doa kita dikabulkan, yang pertama tadi apa? Yakin 100% doa kita dikabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan maksiat. Karena dengan maksiat itulah menjadi penghalang doa kita dikabulkan. Ya mungkin kita sering berdoa tapi tidak dikabulkan, ya mungkin aja ada dosa yang sering kita lakukan. Maka beristighfarlah, bertaubatlah. Dan ketika kita berdoa pun sering-seringlah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita awali dengan pujian, salawat, merendahkan diri lalu berdoa. Ingat ya. Ingat urutannya. Yang pertama memuji Allah, yang kedua bersalawat, yang ketiga merendahkan diri, yang keempat doa bebas. Itu ya. Misalnya apa? Misalnya kita membaca Al-Fatihah dulu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam. Lalu kita lanjutkan dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kita merendahkan diri. Rabbana zalamna, ya Allah, ya. Kami telah zalim atas diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, Allah Subhanahu wa taala, inni sesungguhnya aku minadh dhalimin, termasuk orang-orang zalim. Jadi ingat ya, memuji Allah, bersalawat, merendahkan diri, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya tadi apa? Tinggalkan maksiat dan juga harus yakin 100% atas doa yang kita minta. Itu ya. Maka inilah 3 kesimpulan ya agar Al-Qur'an bisa menjadi penyelamat generasi kita saat ini. Yang pertama,
memaksimalkan setiap jenis interaksi dengan Quran, yang pertama. Yang kedua, jaga hati kita agar tetap ikhlas ketika berinteraksi dengannya. Dan yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 poin ini insya Allah yang bisa menjadikan Quran menjadi penyelamat generasi kita saat ini. Syukran. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran atas materi yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh teman-teman dipersilakan untuk bertanya bisa melalui on-mic, kita batasi 2 penanya, dan bisa melalui menulis di kolom chat, kita batasi 3 pertanyaan. Baik, karena sudah ada yang mengangkat tangan, Ana persilahkan kepada Ukhti Yurli untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol. Silakan. Baik, Ana beralih ke penanya yang lain. Kepada Ukhti Siti Fatimah, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin cukup ini ya, Kak, yang di komentar boleh dibacakan juga. Baik, Ana izin beralih ke kolom chat. Baik, pertanyaan yang pertama dari Ukhti Fira. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau menghafal Al-Quran itu nggak boleh lupa, kalau lupa itu bisa jadi dosa. Apakah benar? Ana jadi takut kalau mau menghafal Al-Quran nanti malah lupa karena kesibukan terus. Jadi dosa begitu. Kepada Ustadz Muhammad Asadullah, dipersilakan untuk menjawab. Tafadhol masykurah. Baik, syukran. Jazakallah khair. Apakah berdosa kalau kita menghafal Quran tapi kita lupa? Jawabannya, kita berdosa kalau kita sengaja nggak menjaganya. Jadi memang ada hadisnya yang menjelaskan bahwa dosa yang paling besar ya adalah dosa ketika seseorang diberikan hafalan lalu dia meninggalkan Quran. Ya, kata Rasul, "Uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin aw ayatin utiha rajulun thumma nasiha." Kata Rasul, telah diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada surat atau ayat yang dihafalkan oleh seseorang lalu dia sengaja meninggalkannya. Thumma nasiha, dia sengaja meninggalkannya. Sengaja berarti dia tidak murojaah, dia tidak menghafal, dia tidak menjaganya, dia tidak mengulangnya. Karena dia tidak murojaah, dia tidak menjaganya, itulah yang menyebabkan dia dosa. Tapi kalau kita sudah murojaah, kita sudah mengulangnya, kita sudah menjaganya sebaik mungkin, bahkan kita pun sudah meminta sama Allah, tapi ternyata masih hilang juga, berarti enggak apa-apa. Bahkan justru pahala yang akan kita dapatkan. Jelas ya? Karena ingat teman-teman semua, innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibilil muaqalah. Kata Rasul, sesungguhnya perumpamaan para penghafal Quran adalah seperti pemilik unta yang mengikat untanya. In ahada 'alaiha amsakha. Kalau dia menjaganya, jika ia mengikatnya, pasti akan terjaga. Ya, wa in atalaqaha dhahabat. Tapi kalau nggak dirawat, kalau nggak dijaga, kalau nggak diikat, ya dia akan pergi. Maka tugas kita apa? Tugas kita menjaganya, berusaha semaksimal mungkin. Walaupun kita nggak lancar-lancar misalnya, nggak apa-apa. Tugas kita apa? Tugas kita murojaah. Karena ingat teman-teman semua, murojaah itu wajib. Kata Rasul apa? Ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsi biyadih lahu asyaddu tafassiyan minal ibli fi uquliha. Kata Rasul, jagalah hafalan Quran itu. Karena demi Allah, kata Rasul, bahwa Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat.
Jadi Rasul memberikan perumpamaan, memberikan contoh, Quran ini seperti unta. Kalau kita tidak jaga, tidak kita ikat, ya akan kabur, akan hilang. Tapi kalau kita jaga, kalau kita rawat, kita ulang-ulang nih hafalan kita, maka akan terjaga. Ya, maka bagi teman-teman semua yang sedang berjuang menghafal, yang banyak pikirannya takut hilang hafalannya, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita ada usaha dulu. Jangan sampai kita ada mindset yang mengatakan adalah jangan menghafal Quran kalau kita nggak yakin murojaah. Jangan seperti itu. Tapi kita menghafal dikit demi sedikit ya. Yang penting apa? Istiqomah dan juga terus berusaha menjaganya. Itu yang terpenting. Jelas ya? Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakallah khairan katsirah atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, Ana ke pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Rofiani. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, Ana mau bertanya. Maksud dari membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokan, maksudnya bagaimana ya Ustadz? Ketika mereka, saya jawab ya, bismillah. Ketika mereka membaca, tapi mereka tidak ada usaha untuk memahaminya. Tidak ada usaha untuk bisa mempelajarinya. Jadi orang-orang ya yang membaca Quran, menghafalnya, tapi tidak ada niat sama sekali, tidak ada usaha sama sekali untuk mempelajarinya, itu yang disebutkan salah satu dosa yang besar ya. Tapi kalau kita sudah usaha, walaupun kita misalnya nggak paham-paham, kita nggak ngerti-ngerti, nggak apa-apa. Yang penting apa? Usaha kita. Karena kan Quran bahasa Arab. Sementara kita orang Indonesia sangat berat untuk mempelajarinya. Yang penting apa? Kita usaha dulu. Walaupun berat, yang penting apa? Ikut kajian-kajian tentang Quran, ikut kajian-kajian seputar tafsir. Yang penting kita berusaha dikit demi sedikit. Walaupun sulit, yang penting apa? Usaha. Seperti itu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Boleh lanjut? Yang angkat tangan boleh tuh. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakallah khairan katsirah atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, karena ada beberapa yang mengangkat tangan, Ana persilahkan kepada Ukhti Dewi Ramadhani untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya adalah, mengapa malam Lailatul Qadar disebut juga dengan 1000 bulan? Malam 1000 bulan maksudnya. Oke. Kan sebutkan malam itu khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bukan sama kayak 1000 bulan, tapi lebih baik. Jadi bisa lebih dari 1000 bulan. Jadi malam itu jadi malam yang paling mulia. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Malam itu menjadi mulia, bahkan yang paling mulia karena apa? Karena pada malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Jadi saya ulang, semua yang berkaitan dengan Quran, maka pasti ia menjadi mulia. Semua yang berkaitan, yang berhubungan dengan Quran, pasti ia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menjadi mulia. Karena apa? Karena Quran diturunkan kepadanya. Malaikat Jibril menjadi mulia karena ia menjadi perantara diturunkan Quran. Ramadan menjadi mulia. Karena apa? Karena bulan diturunkan Quran. Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena apa? Karena pada malam itu malam diturunkan Quran. Jadi semua yang berkaitan dengan Quran ya akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ kalimatnya khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bukan berarti sama ya, tapi lebih baik. Kenapa? Karena itulah sebuah keutamaan dari Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan Quran pasti menjadi mulia. Dan coba bayangkan, kalau hati kita, pikiran kita, amal kita selalu berkaitan dengan Quran, maka kita pun pasti bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jazakallah khair. Barakallah. Boleh lanjut pertanyaan berikutnya. Atas jawabannya. Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakallah khairan katsirah atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, karena ini ada beberapa yang mengangkat tangan kembali, Ana silahkan kepada Akhi Ridwan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat malam Pak Ustaz. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi mungkin pertanyaan saya mengenai pembahasan bahwa persoalan hafal Al-Quran itu wajib ya, entah bahasanya wajib atau bagaimana. Jadi selama saya selalu ingin mencari tahu apa segalanya dari beragama itu, bahwa pemahaman saya persoalan Al-Quran itu kayak semacam petunjuk jalan, dan memang betul bukan persoalan kita semestinya menghafal, tapi justru kita harus memahami apa hakikat dari Al-Quran itu, ya. Karena sudah jelas bahwa dalam ini sudah menegaskan tidak ada lagi keraguan di dalamnya ketika kita sudah memahami apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu kan sudah jelas akan jadi keselamatan bagi manusia itu sendiri yang memeluk agama Islam. Jadi mungkin kayak yang kan tadi sudah terjawab saya rasa dari pertanyaan sebelumnya, persoalan apakah memang wajib hafal begitu. Walaupun sebelumnya menjelaskan bukan menghafal ya kayak bagaimana, ya setidaknya kita ingin tahu maknanya. Jadi pertanyaan saya mungkin akan saya memperjelas persoalan sebagaimana kita teman-teman khususnya di sahabat hijrah ini ya, apakah memang kita seharusnya memahami persoalan lain? Karena jujur saya juga ini baru gabung ya. Semoga saya juga tidak terlalu ingin berpikiran seperti apa, karena jujur banyak orang-orang yang hijrah saya lihat justru semakin sempit pandangannya, Ustaz. Artian dari sempit kayak susah kita ajak ngobrol sosial, bersosial apa segala macam. Dan begitu pun dengan kita laki-laki ya, jujur Ustaz, saya pribadi sebagai laki-laki, kita kayak semacam selalu pandangan seorang perempuan terhadap laki-laki itu semuanya sama, bahwa ketika kita memandang seorang perempuan, kita berkomunikasi dengan perempuan, selalu dipikir kita harus hati-hati nih sama laki-laki. Ya, tapi lagi-lagi tidak semua begitu. Jadi kalau cuma di segala menghafal mungkin agak keliru saya Pak Ustaz, tapi melainkan kita harus juga memaknai apa isi surat tersebut, mana yang dimaksud dalil, pendalil, dan mana yang didalili. Itu yang sebenarnya bukan sebagai nggak tahu juga itu kasih sebagai pertanyaan atau kami memang curhatan saya sebagaimana orang yang betul ingin belajar tentang Islam itu sendiri Pak Ustaz. Karena jujur saya juga itu salah satu ini Pak Ustaz. Kemarin saya mualaf Pak Ustaz. Orang yang karena memang jujur kemarin saya selalu ini Pak Ustaz, sebelum masuk Islam pada saat itu di 2019, saya selalu dikala debat terhadap saudara Islam itu sendiri, dan saya sebagai Kristen Protestan pada saat itu memang betul-betul dikala terus. Makanya sampai sekarang Pak Ustaz, keluarga itu tidak suka dengan saya karena saya sudah memeluk agama Islam. Karena pada saat itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya limpahkan sama pendeta saya pada saat itu, mereka tidak mampu menjawab, sedangkan teman-teman saya di Islam dia mampu. Makanya saya ini Pak Ustaz betul-betul ingin hijrah sebagaimana mestinya. Dan begitupun keluarga-keluarga saya berharap bisa mereka memeluk agama Islam Pak Ustaz. Ya minta maaf sebelumnya karena entah kalian merasa bahwa saya curhat, ya memang saya juga salah satu orang merasa curhat juga pada persoalan Islam itu sendiri. Jadi ya saya berharap sebagaimana saudara-saudara saya di Islam, khususnya di sahabat hijrah seiman ini, marilah kita saling saling mengingatkan untuk mencapai jalan yang benar begitu. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Masya Allah. Jujur agak sedikit terharu juga ya dengan
ada catatan ini. Ya semoga doa dari kami ya untuk Mas Ridwan, semoga diberikan keistiqomahan, semoga dikuatkan imannya, semoga senantiasa bisa semangat ibadahnya sampai akhir hayat. Amin insyaallah. Dan harapan terbesarnya kita semua di sini bisa dipertemukan kembali di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, tentang menghafal Quran, kan mungkin banyak juga ya orang-orang yang menghafal tapi ternyata mungkin beberapa di antara kita pemikirannya masih sedikit menyimpang dan sebagainya, dan mungkin juga masih salah dan sebagainya. Tapi apa sih hukum dari menghafal itu? Menghafal itu sebagian dari Quran itu. Jadi kita menghafal misalnya Al-Fatihah. Kalau kita ditanya menghafal Quran, itu Al-Fatihah misalnya itu wajib. Karena itu rukun salat. Tapi kalau menghafal secara keseluruhan itu fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang sudah mengamalkannya, kita tidak wajib, ya. Tapi masalah seperti ini. Kalau kita ingin mengamalkan Quran, ya kita pengen memahami Quran, salah satu ikhtiarnya dengan apa? Dengan menghafalnya. Karena kalau kita lihat dari belakang lagi para ulama, para guru-guru kita, mereka yang paham agama, mereka yang paham Quran, mereka itu penghafal Quran. Paham ya? Mereka yang paham agama, mereka yang ahli hadis, ya mungkin dia tuh bukan disebutnya bukan ulama Quran, tapi mereka tuh disebutnya misalnya ahli hadis, muhaditsin dan sebagainya. Jadi dia ada ahli fikih. Tapi ternyata apa? Ternyata mereka pun hafal Quran. Jadi yang harus diubah mindset adalah dengan kita menghafal pun insya Allah memudahkan langkah kita dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang kita ubah. Jadi kita harus punya mindset bahwa dengan kita menghafal, maka insya Allah kita bisa dimudahkan ketika mengamalkan Al-Quran. Karena orang-orang yang nggak pernah sama sekali menghafal Quran dan juga nggak pernah sama sekali membaca Quran, maka mereka lebih susah dalam mengamalkan Al-Quran. Tapi kita yang sudah menghafalnya, kita pun senantiasa membacanya, membaca terjemahannya, maka insya Allah itu menjadi langkah pertama untuk kita bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi insya Allah misalnya ada di antara antum semua yang pengen menghafal, silakan dilanjutkan menghafalnya. Tapi ingat ya, tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Ridwan, bahwa kita ini pun bukan menghafal saja, tapi kita pun harus memiliki pemahaman yang baik sesuai dengan Quran. Kita memahaminya, kita mengamalkannya. Jangan sampai kita menghafal tapi kita tidak mengamalkannya. Seperti itu ya. Jadi silakan antum menghafal Quran, kalian menghafal Quran sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin. Yang penting apa? Yang penting usaha aja dulu. Karena Allah pun tidak melihat dari seberapa banyak juz yang kita hafal, tapi Allah melihat dari seberapa ayat yang kita baca atau seberapa huruf yang kita baca. Karena kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim ini 3 huruf dan akan melahirkan 30 pahala. Jadi kalau kita misalnya membaca satu halaman, kita menghafal satu halaman dan kita nggak hafal-hafal nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita membaca satu halaman itu kita ulang-ulang terus. Misalnya satu halaman kita ulang-ulang 20 kali, maka pahalanya seperti 1 juz. Kenapa? Karena yang dihitung itu huruf yang kita baca, bukan dari berapa juz yang kita punya. Tapi ingat, jangan sampai kita pun meremehkan yang namanya hafal Quran. Kita pun harus berikhtiar dalam menghafal Quran. Gitu ya. Untuk Mas Ridwan, Anda boleh minta nomor antum. Mas Ridwan, Anda pengen sedikit ngobrol juga sama antum nih kayaknya. Kalau kita diskusi juga seru nih kayaknya. Gimana Mas Ridwan? Apakah boleh? Atau antum boleh save nomor Anda? Nomor Anda sebutkin ya. 0857 5963 978. Saya tulis deh di kolom komentar ya. 0857 5963 978. Nah, Mas Ridwan tolong kita nih ya. Mas Ridwan, karena mungkin pengen diskusi lebih jauh juga sama antum. Boleh Mas Ridwan chat nomor Anda ya. 0857 5963 978. Atau mungkin dari teman-teman yang lain pun misalnya pengen saling save sama Anda juga boleh ya. Jadi bagi teman-teman semua para peserta yang mungkin juga pengen saling save sama Anda di WA, boleh tuh di 0857 5963 978. Tap ya. Tap, syukran, jazakallah khair, semoga terjawab. Boleh lanjut, silakan.
Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsirah atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, anak ke pertanyaan selanjutnya dari Ahi Andi Tindrang. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran tapi belum sesuai dengan mahraj? Apakah harus tetap membaca? Kepada Ustadz Muhammad Asadullah dipersilahkan. Tafadhal masykurun. Baik, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mahir dalam membaca Quran, mereka akan disandingkan bersama para malaikat. Ya. Dan orang-orang, kata Rasul, dan orang-orang yang masih terbata-bata dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala dia berusaha. Yang kedua, pahala ia membaca Quran. Jadi bagi antum yang mungkin masih terbata-bata membaca Quran, bahkan nggak bisa baca Quran, nggak apa-apa. Antum harus terus baca, tapi apa? Antum pun harus belajar. Jangan otodidak. Harus ada guru. Ingat ya, antum jangan otodidak, harus ada guru. Dan jangan sampai menjadi minder ya. Nggak apa-apa. Karena Rasul pernah menjelaskan, orang-orang yang masih terbata-bata, orang-orang yang masih nggak lancar baca Quran, kata Allah apa? Kata Rasul apa? Mereka mendapatkan 2 pahala. Ya, pahala dari mereka berusaha walaupun nggak lancar, dan juga pahala dari membaca Quran. Tapi ingat, poin utamanya apa? Antum harus ada guru. Jangan sampai antum membaca Quran, antum menghafal Quran tapi nggak ada gurunya. Jangan sampai. Karena Rasul kita aja Nabi Muhammad SAW ada gurunya. Siapa gurunya? Ada yang tahu? Guru Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Ya, betul. Jadi Rasul kita ya sebaik-baiknya manusia, beliau aja ada gurunya, yaitu Malaikat Jibril alaihissalam. Lalu para sahabat yang sudah sangat cerdas, ada gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Para ulama, ada gurunya. Dan sampai hari ini, para orang-orang hebat, orang-orang yang rajin baca Quran, orang-orang yang fasih baca Quran, mereka ada gurunya. Tugasnya apa? Tugasnya berusaha. Walaupun gak lancar-lancar, nggak apa-apa. Karena kata Rasul, orang yang masih terbata-bata dalam membaca Quran, mendapatkan 2 pahala. Pahala dia dalam berusaha, yang kedua pahala dalam membaca Quran. Ya, jadi ikhtiar antum terus baca, tapi antum pun harus belajar. Di mana belajarnya? Nah, contohnya ini, Anda punya kelas tahfidz online, ya. Mungkin antum sibuk sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk yang lainnya misalnya. Dan antum misalnya pengen menghafal, antum pengen belajar Quran, tapi ternyata nggak ada gurunya, antum bingung cari di mana? Bisa nih di kelas aneh. Namanya Khadimul_Quran. Ya nih, bisa dilihat ya. Khadimul_Quran. Di sini antum bisa lihat, ini alhamdulillah kami sudah jalan 2 tahun ya, hampir 2 tahun, yang dimana santrinya itu sudah ribuan kalau di total ya. Tapi kalau yang aktif 100 orang sekarang yang aktif, 120-an yang aktif, Masya Allah. Jadi hampir 2 tahun kami sudah berjalan. Silakan bagi teman-teman semua yang mungkin pengen ikut daftar, silakan klik link di bio kami. Di situ bisa dilihat di Khadimul_Quran. Insya Allah nanti pun akan bisa yang namanya belajar ya tentang Al-Quran insya Allah. Baik, syukran, jazakallah khair, semoga terjawab. Atau mungkin ada juga di antara antum yang mungkin pengen privat belajar Quran sama ana, ikhwan. Nanti boleh sama ana, atau yang akhwat pun misalnya pengen cari guru privat untuk membaca Quran, boleh hubungin anak, nanti yang dicarikan gurunya. Ingat ya, bagi antum para ikhwan yang mungkin pengen belajar Quran tapi bingung cari guru di mana, bisa sama ana privat. Atau yang akhwat juga bingung cari guru di mana, nanti ana bantu carikan. Ana hubungi teman ana yang bisa ngajar insyaallah. Gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan katsirah atas jawaban yang telah disampaikan. Afwan Ustadz, ini mau dilanjut ke pertanyaan selanjutnya atau kita cukupkan? Boleh 2 lagi deh. Baik. Anak ke pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Mulyani Ani. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ustadz jika menghafal Al-Quran sambil mempelajari maknanya atau harus tahu maknanya dulu baru menghafal Al-Quran? Baik, kepada Ustadz Muhammad Asadullah dipersilahkan, tafadhal masykur. Oke, karena kita bukan orang Arab, kita pun belum bisa bahasa Arab,
kita pun masih susah belajar bahasa Arab, maka boleh kita menghafal, kita mempelajarinya sambil memahaminya. Ya, karena Anda pun gitu. Anda pun sampai sekarang, ya, Anda pun bukan berarti yang di sini ngomong di depan antum ya, bukan berarti Anda ini si paling bisa paham tentang Quran. Anda pun masih belajar. Karena sama, Anda pun dulu menghafal, nggak paham sama sekali apa yang Anda baca. Tapi di sini sambil berusaha dikit-dikit, baca artinya, baca tafsir, baca terjemahannya, sehingga insya Allah sampai hari ini masih berjuang. Jadi kita nggak harus pahami dulu, karena kalau kita paham dulu tuh ribet banget. Ya, kita nggak bakal belajar, kita nggak bakal hafal-hafal. Tapi silakan antum baca dulu, antum hafalkan dulu, atau bisa sambil memahami apa yang antum baca. Gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Boleh lanjutkan? Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khairan katsirah atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, Ana ke pertanyaan yang terakhir. Dari Ukti Ika Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, jika kita mau setoran hafalan tapi tiba-tiba lupa hafalan, itu bagaimana hukumnya? Entah itu karena ada rasa deg-degan, Ustaz, mohon penjelasannya. Hukumnya nggak dosa, nggak salah, tinggal ulangin aja. Gitu ya. Jadi nggak dosa, karena itu manusiawi. Karena Anda pun kayak gitu. Kalau Anda sama Syahan di sini misalnya, sama aja, sering lupa juga, sering ngeblank juga. Jadi itu ya wajar itu. Gitu ya. Jadi intinya insya Allah nggak berdosa. Baik. Ada lagi? Masya Boleh Allah, sampai barakallahu. jam, kalau nggak keberatan dari panitia boleh sampai jam 21.30. Insya Allah. Baik Ustadz, Ana lanjutkan. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau ke acara selanjutnya? Boleh lanjut aja, nggak apa. Pertanyaan berikutnya. Baik, Ana lanjut. Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan katsirah atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, Ana ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ukhti Rahimatul Fitriyah. Assalamualaikum, Afwan mau bertanya, boleh nggak kalau lagi haid nambah hafalan? Oke. Kalau Ana mengambil pendapat yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau untuk murojaah, ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Untuk murojaah ya, bukan untuk ziyadah. Untuk murojaah sendiri, ada yang mengatakan boleh dengan syarat. Dengan syarat, memang dia ini penghafal Quran, yang wajib menjaga hafalannya. Ya, atau juga dengan memegang Quran terjemah. Itu ada pendapat seperti itu. Tapi kalau Anda sendiri tadi ya, Anda sudah jelaskan, Anda mengambil pendapat yang tidak diperbolehkan. Karena itu untuk pendapat mayoritas ulama. Gitu ya. Boleh lanjut? Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsirah atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, anak ke pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Juherni. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika kita sengaja membaca Al-Quran untuk mendapatkan pekerjaan? Ini kan urusan duniawi, boleh atau tidak? Kepada Ustadz Muhammad Izadullah dipersilahkan. Tafadhal mashkurah. Kalau tujuan utama itu nggak boleh. Ingat ya. Kalau tujuan utama kita mengejar duniawi itu jelas-jelas nggak boleh. Tapi kalau kalau tujuan sampingan, insya Allah diperbolehkan. Tapi asalnya jangan seperti itu. Ya. Kita jadikan motivasi aja, tapi bukan menjadikan tujuan utama, gitu ya. Ini juga nih ada yang bertanya nih Kak, yang lumayan bagus pertanyaannya. Ada yang bertanya bagaimana caranya membagi waktu kuliah sama menghafal Quran. Oke, baik. Karena Anda pun adalah mahasiswa, semester 7, Anda pun tahulah pusingnya mahasiswa, sibuknya mahasiswa. Nah, bagaimana cara membagi waktunya? Kalau misalnya kita andai-andai kita ini kuliah jam 8 sampai jam zuhur misalnya, atau sampai sore. Berarti yang kita maksimalkan kapan? Waktu tahajud dan juga ba'da subuh. Walaupun Anda pun bukan berarti si orang paling soleh yang selalu bangun tahajud, yang selalu memaksimalkan waktu itu. Anda pun masih kadang nggak bangun juga, kadang tidak memaksimalkan untuk murojaah.
Kadang juga pada subuh bukannya muridnya malah main HP, tapi kita pun harus memaksimalkan. Ya, termasuk orang pribadi, maksimalkanlah diri kita bangun tahajud pada subuh untuk apa? Untuk menghafal, untuk murajaah, untuk menjaga hafalan. Ya. Lalu setelah itu kita kuliah seperti biasa. Nanti ketika malam, ketika maghrib kita bisa murajaah lagi atau bisa menghafal lagi. Itu ya. Dan ini pun kita kembalikan kepada masing-masing diri kita. Karena setiap kita punya kesibukan beda-beda. Ada yang sibuk kerja, sibuk kuliah, ada yang kuliah sampai kerja dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita mengatur waktunya. Tapi waktu yang paling utama, yang paling bisa kita maksimalkan, dan juga sayangnya masih banyak dilalaikan adalah waktu tahajud dan juga waktu ba'da subuh. Banyak yang masih tidur, banyak yang masih terlelap dalam tidurnya, masih selimutan dan sebagainya. Maka tugas kita maksimalkanlah 2 waktu itu untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Itu ya. Barakallahu fiik. Cukup ya? Baik, insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsirah atas semua jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian closing statement. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Asadullah dipersilahkan untuk menyampaikan kata-kata motivasi untuk kita semua. Tafadhal masykurah. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu pasti punya ajalnya, pasti meninggal. Dan apabila ajalnya telah datang, maka kita tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sedetik pun. Maka nasihat Anda terakhir adalah terus ingat kematian. Kita bayangkan kematian. Coba kita bayangkan jika hari ini kita meninggal, jika detik ini kita meninggal, apakah kita sudah siap? Apakah amal kita sudah cukup? Bukankah dosa kita begitu banyak? Bukankah kita masih malas-malasan ibadah? Bukankah kita masih malas sholat? Bukankah kita masih malas baca Quran? Maka dengan memperbanyak mengingat kematian ini, maka insya Allah kita akan terus berikhtiar untuk bisa memaksimalkan ibadah kita. Ingat teman-teman semua, tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan diri kita ini harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari teman-teman yang soleh, cari teman-teman yang baik. Karena apa? Karena teman-teman yang baik itu akan menjadi tameng-tameng bagi kita. Kata Rasul, al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yaqalin. Dan maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar. Ya. Jadi pastikan kita pun mempunyai komunitas, mempunyai teman, mempunyai guru-guru yang bisa membimbing kita untuk terus bisa ibadahnya maksimal. Ya. Syukran, jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsirah atas motivasi yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian doa. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Asadullah dipersilahkan untuk memimpin doa penutup kegiatan gathering Al-Quran pada malam hari ini. Tafadhal masykurah. Baik, sebelum kita berdoa, angkat tangan kita, tundukkan pandangan kita, dan ingat ketika kita berdoa, kita harus benar-benar yakin kepada Allah. Karena Rasul menjelaskan, uda'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasul, berdoalah kepada Allah dan yakinlah doa-doamu dijabah. Jadi sekarang kita berdoa, angkat tangan kita,
tundukkan pandangan kita dan pastikan hati kita yakin bahwa doa-doa kita yang kita minta hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم إني أسألك فهم النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وأكرمني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله